Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sutrisno Ashir, NIM 2021 A1C273, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya ingin menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Pertama, pengertian hak kewajiban warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang layak dan mutlak untuk diperoleh individu sebagai warga negara sejak masih dalam kandungan. Hak pada umumnya diperoleh dengan perjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 antara lain hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk melanjutkan keturunan, dan banyak lagi. Hak bisa dibagi menjadi dua, yaitu hak umum atau hak alami dan hak khusus atau hak hukum. Hak secara umum merupakan apa yang kita ketahui tentang suatu hak. Sementara itu, hak secara khusus merupakan hak yang sudah diatur dalam negara dalam ketentuan khusus dan memiliki ikatan hukum. Kemudian kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk suatu negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu. Adapun dasar hukumnya, dasar hukum hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945 pasal 27 sampai pasal 28 yang berikut ini. Adapun dasar hukum hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945 pasal 27 sampai 28. Itu yang pertama, pasal 27 ayat 2, hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian yang kedua, pasal 27 ayat 3, hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28A, hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1, hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pasal 28C ayat 1, hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Pasal 28C ayat 2, hak untuk memajukan dirinya dalam perjuangan haknya secara kualitatif. Adapun jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara, berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 dan 2, bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disah dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asli yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hal tersebut adalah
konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjukkan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kekecualian. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Kemudian yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Kemudian yang kelima, kemerdekaan, berserikat dan berkumpul. Pasal 27 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-undang dan undang-undang. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Kemudian yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Kemudian yang 7, yang terakhir, hak mendapatkan pendidikan sesuai dengan tujuan negara. Hak mendapatkan pendidikan sesuai dengan tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bahwa pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara mewajibkan mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Dan pemerintahan wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Mungkin ini saja video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.